Selamat datang, ketemu lagi dengan saya Ariana pada Mac Application YouTube channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada tutorial-tutorial sebelumnya saya sudah menyampaikan materi tentang aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan jurnal umum dan juga dengan pendekatan jurnal khusus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel tetapi dengan pendekatan siklus transaksi. Saya menggunakan istilah siklus transaksi karena aplikasi ini disusun berdasarkan siklus transaksi yang ada di perusahaan. Untuk membuat aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan siklus transaksi, kita juga memerlukan beberapa sheet yang saling terkait, yaitu tentang informasi perusahaan, tentang akun, jadi ada akun lengkap dan akun terpilih, kemudian ada vendor, pelanggan, dan persediaan. Selanjutnya ada siklus pembelian, siklus penjualan, siklus kas. Kalau kita perhatikan, sheet-sheet yang digunakan dalam pembuatan aplikasi siklus akuntansi dengan pendekatan siklus transaksi ini sebagian besar sama dengan nama sheet yang kita gunakan pada saat menggunakan pendekatan jurnal umum maupun pendekatan jurnal khusus. Bagian-bagian mana diantaranya yang sama? Coba kita lihat sama-sama. Di bagian pengaturan awal ini sama. Hanya saja dalam kasus ini ada variasi bahwa akun itu dibuat menjadi dua bagian. Jadi ada akun yang lengkap dan akun yang terpilih yang akan digunakan dalam proses-proses berikutnya. Kemudian sheet yang terkait dengan penjurnalan ini juga persis sama. Sheet yang terkait dengan buku besar dan buku pembantu ini juga hampir sama. Neraca saldo dan neraca lajur ini persis sama. Demikian juga sheet yang terkait dengan laporan keuangan dan neraca saldo penutupan ini persis sama dengan apa yang sudah kita bahas pada tutorial-tutorial sebelumnya. Perbedaan mendasar terkait dengan penggunaan sheet terletak pada dua kelompok ini. Yang pertama adalah siklus transaksi. Jadi pada pendekatan-pendekatan sebelumnya kita tidak membuat sheet siklus pembelian, sheet siklus penjualan, dan siklus kas. Dan perbedaan lainnya itu nanti akan kelihatan pada fungsi jurnal yang nanti kita akan bandingkan pada bagian akhir dari uraian ini. Nah, oleh karena demikian, maka dalam pembahasan ini kita akan lebih fokuskan pada siklus transaksi dan fungsi jurnal. Sedangkan bagian-bagian lainnya karena relatif sama dengan bagian-bagian yang sudah pernah kita bahas pada tutorial-tutorial sebelumnya, maka ini tidak akan kita bahas secara detail lagi. Bagi yang memerlukan, saya kira ada baiknya bisa dilihat tutorial-tutorial saya yang sebelumnya. Untuk lebih cepatnya, kita langsung saja masuk pada sheet siklus pembelian. Nah, kalau kita perhatikan, sheet siklus pembelian ini berupa sebuah tabel yang besar. Kenapa demikian? Karena
tabel ini nanti akan digunakan mencatat seluruh informasi yang terkait dengan pembelian. Apa saja diantaranya? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang berkaitan dengan transaksi pembelian itu sendiri, itu ada tanggal, kemudian faktur, nama vendor, nomor vendor, termin, nama barang atau jasa yang dibeli, nomor atau kode barang, kuantitas, harga persatuan, kemudian terkait dengan PPN, kena PPN atau tidak, PPN masukannya besarnya berapa, beban angkut, pembelian bersih, dan akhirnya kita bisa menghitung utang bersih. Berikutnya adalah terkait dengan informasi retur terhadap pembelian tersebut. Tanggal dilakukannya retur, kuantitas yang diretur, harga per unit barang yang diretur, sehingga kita bisa menghitung secara otomatis berapa besarnya retur penjualan. Berikutnya ada rekap faktur. Rekap faktur ini diperlukan untuk mengelompokkan pembelian-pembelian terhadap barang dan jasa yang dinyatakan dalam faktur yang sama. Jadi kalau ada pembelian barang, jasa tertentu yang dalam satu faktur, maka nanti nilainya akan digabungkan ke dalam faktur yang bersangkutan. Seperti ini. Jadi pada dasarnya ini hanya mengelompokkan transaksi tersebut ke dalam fakturnya masing-masing. Dan bagian akhir ini adalah berkaitan dengan pembayaran, meliputi tanggal bayar, nomor cek, pembayarannya tunai atau lewat bank, jumlah utang yang dibayar, dapat tidaknya potongan, ada tidaknya beban denda, dan kas yang dibayarkan, dan akhirnya kita akan mengetahui besarnya sisa utang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Penginputan data pada siklus pembelian lebih banyak dilakukan secara manual, hanya sebagian kecil saja yang diotomatisasi. Coba kita lihat salah satu contoh transaksi adalah transaksi tanggal 3 Desember 2014. Nomor fakturnya kita ketikkan, nama vendornya kita buat dengan validasi sedemikian rupa sehingga isian pada nama vendor ini akan persis sama dengan data yang ada pada daftar vendor. Selanjutnya, nomor vendor ini akan dimunculkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi VLOOKUP sederhana. Demikian juga halnya dengan termin ini. Ini dimunculkan secara otomatis sedemikian rupa. Berikutnya, ini adalah nama barang yang kita beli. Ini adalah kode barangnya. Jadi ini juga divalidasi dan diotomatisasi dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kuantitas yang kita beli, kuantitas barang yang kita beli tinggal dimasukkan sebagai contoh seperti ini. Harga satuannya juga diinputkan. Sedangkan terkait dengan status pajaknya dibuatkan validasi apakah memang kena pajak atau tidak gitu ya. Dan kalau memang kena pajak, maka pada bagian PPN masukan ini akan dihitung otomatis berapa besarnya PPN masukan. Seperti itu ya. Beban angkut di entry secara manual, sedangkan
Pembelian bersih ini dihitung dengan menggunakan formula tertentu. Demikian juga halnya dengan utang bersih ini akan dihitung dengan menggunakan formula tertentu. Selanjutnya, terkait dengan retur, ini juga diisikan secara manual. Kalau ada transaksi retur, diisi tanggal returnya kapan, kemudian kuantitas barang yang diretur, harganya, sehingga kita bisa menghitung retur pembelian dengan menggunakan formula. Selanjutnya, terkait dengan rekap faktur, ini juga kita menggunakan fungsi dan formula, ya, kombinasi antara fungsi if dan fungsi SUMIF. PPN masukkan, beban angkut, dan utang bersih ini dihitung secara otomatis. Selanjutnya, terkait dengan pembayaran, ini juga sebagian besar dilakukan secara manual. Kita isikan tanggal bayarnya kapan, nomor ceknya sekian, lewat bank, jumlah dibayarnya berapa, kita ketikkan di sini. Nah, terkait dengan potongan ini sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi dengan cara-cara tertentu, ya. Ya kan otomatis kalau memang ada potongan maka akan dihitung berapa besarnya potongan pembelian. Selanjutnya ada tidaknya beban denda dan perhitungan berapa kas yang dibayar, dan yang terakhir perhitungan tentang berapa sisa utang terkait dengan pembelian terhadap CV Kurnia yang tanggal 13 Desember 2014 ini. Nah, demikian contoh input data pada siklus pembelian. Berikutnya kita lihat siklus penjualan. Seperti halnya siklus pembelian, maka siklus penjualan ini juga berupa sebuah tabel yang besar yang nanti digunakan untuk mencatat informasi penjualan yang dilakukan secara kredit. Seperti halnya juga tadi, ya, pembelian itu juga digunakan untuk mencatat informasi pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, kalau kita perhatikan, bagian-bagiannya hampir sama, menyangkut transaksi, kemudian informasi terkait dengan retur penjualan, rekap faktur, dan yang terakhir adalah penerimaan kas dari pelunasan piutang oleh pelanggan. Sekali lagi, polanya hampir sama dengan siklus pembelian tadi. Demikian juga cara menginput datanya hampir sama. Kita langsung saja lihat salah satu contohnya. Pada tanggal kita isikan tanggal, kemudian faktur, sedangkan pelanggannya kita isi dengan pelanggan, dan seterusnya. Jadi pada bagian kuantitas kita isikan kuantitas, harga satuan, dan seterusnya. Kalau ada retur, kita tinggal masukkan tanggal retur, kuantitas, harga, dan seterusnya. Berikutnya akan direkap berdasarkan fakturnya. Dan bagian terakhir adalah penerimaan. Kapan diterimanya, lewat bank atau tunai. Ini ada informasi nomor cek. Berapa penerimaan dari piutang, apakah ada potongan yang diberikan, apakah ada pendapatan denda, sehingga kita akan dapat informasi tentang berapa kas yang diterima dan berapa piutang yang masih tersisa terkait dengan transaksi dengan pelanggan yang bersangkutan. Selanjutnya kita lihat siklus kas. Siklus kas meliputi pengeluaran dan penerimaan kas. Siklus kasnya tabelnya relatif sederhana.
Itu hanya memuat tentang tanggal, keterangan, nomor cek, nama akun, kemudian nomor akun, pengeluaran, penerimaan, dan keterangan apakah penerimaan atau pengeluaran itu melalui bank atau dilakukan secara tunai. Sekali lagi, isiannya lebih banyak secara manual, hanya nomor akun yang dibuatkan validasinya dan nama akun yang dimunculkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi VLOOKUP sederhana. Demikianlah cara menginput data pada siklus transaksi. Coba kita bandingkan sekarang cara input transaksi pada ketiga pendekatan yang sudah kita bahas. Yang pertama, coba kita lihat input transaksi pada aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan jurnal umum. Nah, dengan menggunakan jurnal umum, maka operator itu harus memahami tentang aturan penjurnalan, harus mengetahui tentang aturan debit kredit misalkan. Nah, dengan demikian, maka yang melakukan entry transaksi ini harus memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Bila tidak, tentu saja operator tidak akan bisa melakukan penjurnalan dengan benar. Bagaimana halnya dengan pendekatan jurnal khusus? Seperti halnya pada pendekatan jurnal umum, maka transaksi akan dicatat ke dalam masing-masing jurnal ini. Jadi cara entry-nya sedemikian rupa, bisa dibandingkan dengan cara entry di jurnal umum. Relatif lebih mudah, tetapi pada pendekatan jurnal khusus ini, jurnal umum atau memorial jurnal tetap diperlukan, yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Artinya bahwa dengan menggunakan pendekatan jurnal khusus pun masih ada kendala bahwa operator itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, khususnya aturan debit kredit gitu ya, untuk bisa melakukan penjurnalan dengan benar. Sedangkan pada pendekatan siklus transaksi tadi, kita juga sudah lihat contohnya bahwa input dilakukan sedemikian rupa dengan sangat mudah. Seperti misal kita lihat kembali contoh tadi, kita hanya menginputkan informasi yang ada pada bukti transaksi. Jumlahnya berapa, harganya berapa, sedemikian rupa, tanpa harus memikirkan jurnalnya, tanpa harus memikirkan aturan debit kreditnya. Selanjutnya kita coba lihat fungsi jurnal, baik spesial jurnal maupun jurnal umum pada aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan pendekatan siklus transaksi. Kalau pada pendekatan-pendekatan sebelumnya, input transaksi itu dilakukan pada jurnalnya, sedangkan pada pendekatan siklus transaksi ini, sebagian besar transaksi diinput pada siklus transaksinya masing-masing. Hanya sebagian kecil yang tidak bisa dicatat ke dalam spesial jurnal itu nanti akan dicatat pada jurnal umum. Itu artinya bahwa jurnal pada pendekatan sebelumnya itu berbeda fungsinya dengan jurnal sebagaimana yang kita lihat pada pendekatan siklus transaksi ini.
Pada siklus transaksi, sheet jurnal ini berfungsi sebagai output, bukan sebagai input. Mari kita lihat kembali beberapa contoh entry transaksi pada siklus transaksi. Pertama kita lihat siklus pembelian. Kita lihat tanggal 3 Desember 2014 misalkan saja ini ya. Ada pembelian sebesar 4.500.000 pada CV Kurnia. Setelah kita entry sedemikian rupa, maka data ini akan masuk secara otomatis pada jurnal pembelian. Pada jurnal pembelian akan muncul bahwa tanggal 3 Desember 2014 ini terjadi pembelian pada CV Kurnia sebesar 4.500.000. Selanjutnya, coba kita lihat kembali contoh pencatatan transaksi pada siklus penjualan. Sebagai salah satu contoh, tanggal 2 Desember 2014 dijual pada PT Radio Amazon sebesar 7.700.000. Setelah data ini kita entry sedemikian rupa, maka data ini akan muncul secara otomatis pada jurnal penjualan seperti ini, 7.700.000, seperti halnya data yang ada pada siklus penjualan tadi. Selanjutnya kita lihat juga contoh pencatatan transaksi pada siklus kas. Salah satu contohnya transaksi ini ya, tanggal 1 Desember dilakukan pembelian peralatan sebesar 1 juta. Setelah kita isi sedemikian rupa, maka ini harusnya akan muncul pada jurnal pengeluaran kas. Kita coba lihat di jurnal pengeluaran kas. Tanggal 1 Desember ada pengeluaran sebesar 1 juta rupiah. Contoh yang lain terkait dengan pencatatan transaksi penerimaan kas pada siklus kas. Sebagai salah satu contoh, kita lihat yang 6 Desember ya. Terjadi penerimaan kas. Dengan dicatatnya transaksi penerimaan kas ini pada siklus kas, maka ini akan muncul secara otomatis pada jurnal penerimaan kas. Seperti ini. Dengan melihat contoh-contoh tadi, jelas sekali kita lihat bahwa jurnal khusus pada pendekatan siklus transaksi ini hanya berfungsi sebagai output. Karena data yang diinput pada siklus transaksi ini akan otomatis dipindahkan dengan cara-cara tertentu dengan fungsi dan formula ke jurnal khususnya masing-masing. Nah, terus bagaimana halnya dengan jurnal umum? Jurnal umum, sekali lagi, karena tidak bisa dicatat ke dalam salah satu siklus ini, maka data ini juga tidak bisa diotomatisasi. Artinya, terkait dengan jurnal umum ini, harus dilakukan penjurnalan sebagaimana umumnya dengan menggunakan jurnal umum seperti ini. Kalau kita kembali perhatikan dari tadi, baik jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas dan sebagainya, kelihatan bahwa jurnal outputnya ini belum rapi. Coba kita lihat salah satu contohnya, jurnal penerimaan kas misalnya. Ini sebenarnya ada beberapa data yang lain yang memang saya tidak munculkan, ya. Sehingga kelihatan tidak rapi. Atau karena memang ada cara-cara tertentu yang menyebabkan sebagian baris itu
akan kosong. Namun hal tersebut kita bisa rapikan dengan cara tertentu nanti ya, dengan melakukan sort saja atau dengan filter nanti ya, maka data itu akan menjadi rapi. Sekali lagi, sebagian data di bagian-bagian yang lain saya sengaja sembunyikan karena ini merupakan kunci jawaban dari materi praktikum ya. Setelah melihat contoh-contoh tadi, maka mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengotomatisasi sedemikian rupa data yang ada pada siklus penjualan ini supaya muncul pada jurnal yang bersesuaian secara otomatis. Nah, pada saat ini dalam uraian tentang gambaran umum aplikasi siklus akuntansi dengan pendekatan siklus transaksi ini, saya belum akan menguraikan secara rinci bagaimana otomatisasi itu dilakukan. Secara ringkas bisa saya tunjukkan bahwa pada dasarnya semua data yang ada pada siklus tadi akan dimunculkan secara otomatis pada jurnal-jurnal yang bersesuaian dengan menggunakan fungsi formula tertentu. Ini lagi, fungsi dan formula tertentu yang tidak terlalu sulit ya, kalau nanti kita akan praktekkan secara bertahap. Demikian juga untuk jurnal-jurnal yang lain ya. Sekali lagi, ini semua dimunculkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi dan formula yang disediakan oleh Excel. Dan yang terakhir, terkait dengan jurnal umum, ini sama dengan pembahasan tentang jurnal umum yang sudah pernah kita bahas pada tutorial sebelumnya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bagian-bagian mulai dari buku besar sampai dengan neraca penutupan, ini ternyata modelnya sama dengan pendekatan jurnal khusus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, tentu ini tidak akan saya bahas lagi, dan yang merasa memerlukan materi tentang ini bisa dilihat pada tutorial-tutorial saya yang sebelumnya. Sekedar untuk melengkapi, saya akan munculkan ini secara cepat saja. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang gambaran umum aplikasi siklus akuntansi dengan Microsoft Excel dengan menggunakan pendekatan siklus transaksi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya.